Kenapa cenderung aman? Karena itu tadi sistem pendataan yang berlapis. Kedua, ada keengganan atau malu mereka kalau diumumkan. Keterlambatan itu karena dari awal dalam kapasitas saya sebagai wakil rakyat sudah mewanti-wanti pemerintahan untuk berhati-hati soal pendataan. Karena bias dari sebuah pelaksanaan kegiatan sosial itu selalu saja menimbulkan bias di tengah masyarakat karena pendataan yang lemah. Makanya olehnya itu karena pendataan yang begitu ketat, berlapis-lapis sehingga kemudian terjadi keterlambatan. Dan saya berharap bulan ini sudah terdistribusi bantuan tersebut karena data kita sudah valid lah. Dan sekali lagi saya minta memang pemerintah kota untuk mempublikasikan data tersebut di kelurahan sehingga bisa ada verifikasi faktual. Ada orang kalau secara face to face dia merasa bahwa dia berhak, tapi dia sangat malu misalkan kalau namanya dipampang sebagai penerima bantuan sosial sementara hidupnya tidak berhak. Sehingga itu menurut saya seperti itu, seleksi seperti itu yang kita sampaikan. Hari ini malu orang kalau yang dapat itu padahal dia malu mereka. Nah itu oleh karena itu yang kita berharap mohon kesabarannya, kerjasamanya. Sekali lagi intinya di aparat pemerintahan terbawah, apa itu? Lurah, camat, RT RW, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama. Ini semua jangan mau diintervensi atau bekerjalah dengan integritas dan berdedikasi. Nggak mungkin lah penduduk Makassar ini dari 1 juta lebih 500.000 orang itu tidak mampu, nggak mungkin. Nah, tapi harus ada standar, ada verifikasi, dan nggak boleh ada orang yang ganda. Masa sudah terima program bantuan pemerintah pusat, minta lagi program pemerintah bantuan dari pemerintah kota. Ini paling real memang kalau dipasang daftar nama. Iya, itu kalau disampaikan ke kelurahan, luar biasa itu efeknya. Karena pasti kita akan mendapat laporan, ya lupa dapat, sementara hidupnya begini. Kan ada verifikasinya, ada standar operatif prosedur yang harus dijalankan oleh seluruh aparat pemerintahan terbawah. Ada tata cara, ada mekanisme yang orang berhak, ada syaratnya. Nah kalau ada bantuan masyarakat memberi informasi, maka syarat-syarat itu tidak akan terpenuhi. Ya, itulah yang saya masukkan diumumkan sehingga ada verifikasi faktual dari masyarakat sendiri langsung. Karena kan kita tidak mungkin bisa menjangkau semua lorong-lorong sempit, gang sempit. Hari ini kan dapil saya cenderung aman. Kenapa cenderung aman? Karena itu tadi sistem pendataan yang berlapis. Kedua, ada keengganan atau malu mereka kalau diumumkan. Karena saya bilang akan diumumkan siapa penerimanya, di SK-kan siapa penerimanya. Iya, kan jangan sampai kayak bansos sebelumnya. Jangan kayak seperti 2019. tahun lalu itu ributnya luar biasa, kacaunya. 2020. Baru tidak ada manfaatnya, tidak ada sama sekali. Bahkan dianggap sebagai berkasus. Berkasus dan mudah-mudahan tidak ada tersangkanya. Ya kita beri kesempatan pemerintah bekerja dengan baik. Dan harapan kami sebagai Komisi D yang bermitra langsung dengan sosial, seluruh aparat pemerintahan mulai dari dinas sosial, pengadaan sampai WLP atau keuangan harus bekerja penuh berdedikasi dan berintegritas. Pun juga